Bacaan diambil dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Tapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus bersama para muridnya yang sedang berada di Galilea, tempat permulaan pewartaannya. Di tempat ini, Yesus memberitakan untuk kedua kalinya tentang sengsara dan wafatnya di Yerusalem. Para murid merasakan kesedihan yang mendalam ketika mendengar bahwa Yesus Sang Guru akan menderita dan wafat. Penderitaan dan wafat Yesus itu terjadi sebagai kehendak dan rencana Allah Bapa. Yesus dan para murid kemudian tiba di Kapernaum, tempat tinggal Simon dan Andreas. Di tempat ini, seorang pemungut bea dari Bait Allah berjumpa dengan Petrus dan menanyakan apakah Yesus membayar pajak untuk pemeliharaan Bait Allah di Yerusalem. Yesus sebenarnya tidak berkewajiban membayar bea untuk Bait Allah, mengingat identitasnya sebagai anak Allah. Sama seperti para raja mengumpulkan pajak dari orang asing dan bukan dari rakyat yang adalah anaknya sendiri. Demikian pula Yesus, anak Allah dan pemilik Bait Allah, tidak perlu membayar bea untuk Bait Allah. Namun, demi keadilan dan menghindari batu sandungan bagi orang banyak, Yesus membayarnya dengan cara yang bijak dan mengagumkan. Dengan bertindak demikian, Yesus mengajarkan para murid agar bertindak adil dan tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Tindakan Yesus menginspirasi kita juga supaya kita bertindak bijak, adil, dan baik. Santo Maximilianus Maria Kolbe telah memberikan teladan pengorbanan yang luar biasa. Semoga kita juga mau berkorban demi kebaikan sesama yang sakit, lapar, dan menderita. Kita percaya bahwa di balik pengorbanan dan kebaikan yang kita lakukan, Tuhan menyediakan berkat melimpah. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Agung dan Perkasa, milik-Mu-lah alam raya, bumi dan seluruh isinya. Kau ciptakan semuanya ini dengan penuh cinta dan keadilan. Ya Bapa, berkatilah tingkah laku dan sikap kami sepanjang hari ini, agar tetap dengan penuh syukur, mengingat dan mengagungkan Dikau sesuai dengan kehendak-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.